Assalamualaikum teman-teman, salam sehat dan tetap semangat ya. Kami di sini akan membahas mengenai pengenalan tentang proposal penelitian. Pengertian pengenalan tentang proposal penelitian. Secara umum, proposal adalah rencana kegiatan yang ditulis dalam bentuk rancangan kerja yang akan dilaksanakan. Sedangkan proposal penelitian secara sederhana bisa diartikan sebagai rencana kegiatan penelitian yang ditulis dalam bentuk rancangan kerja yang akan dilaksanakan dalam penelitian tersebut. Proposal kemudian akan menyajikan informasi detail terkait penelitian yang dilaksanakan, mulai dari topik, latar belakang pemilihan topik, hipotesis dari hasil penelitian, sampai RAB, yaitu rancangan anggaran biaya. Proposal yang disusun dengan baik dan memiliki susunan draft yang logis memiliki kesempatan untuk diterima, sehingga bisa mendapatkan dana hibah dan kemudian bisa melakukan penelitian dengan nyaman karena tidak was-was biaya yang tersedia kurang. Fungsi proposal penelitian: 1. Mendapatkan persetujuan. 2. Menyampaikan arti penting penelitian yang dilakukan. 3. Menjelaskan seluruh kebutuhan penelitian. 4. Sarana memperoleh seluruh kebutuhan penelitian. Yang pertama, mendapatkan persetujuan. Fungsi pertama dari proposal yang dianjurkan sebelum melaksanakan penelitian adalah untuk mendapatkan persetujuan. Dari siapa? Yakni dari berbagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaannya. Misalnya pada penelitian dosen, maka harus meminta persetujuan dari pihak kampus. Jika penelitian didanai oleh mitra, maka perlu meminta persetujuan dari mitra tersebut. Begitu juga jika didanai oleh pemerintah. Sebab tanpa dukungan materi maupun dukungan dalam bentuk lain dari pihak-pihak tersebut, maka penelitian tidak bisa dilaksanakan, sehingga memerlukan persetujuan pihak-pihak tersebut dan diminta melalui pengajuan proposal tadi. Dan yang kedua, menyampaikan arti penting penelitian yang dilakukan. Fungsi kedua dari pembuatan dan pengajuan proposal penelitian ke sejumlah pihak, khususnya yang menyediakan pendanaan, adalah untuk menjelaskan atau menyampaikan arti penting penelitian yang akan atau ingin dilakukan. Dosen perlu meyakinkan pihak-pihak yang dilakukan. Semua ini disampaikan di dalam proposal sehingga perlu penjabaran tentang arti penting dan tingkat urgensi penelitian tersebut. 3. Menjelaskan seluruh kebutuhan penelitian. Proposal dalam penelitian tidak hanya berisi topik penelitian dan latar belakangnya saja, melainkan juga ada penjelasan mengenai kebutuhan peralatan, bahan, sumber daya manusia beserta jumlahnya, besaran anggaran, dan lain-lain. Sehingga fungsi berikutnya dari proposal ini adalah menjelaskan semua kebutuhan tersebut kepada pihak-pihak terkait supaya bisa mendapatkan dukungan dan bantuan yang sesuai kebutuhan. 4. Sarana memperoleh seluruh kebutuhan penelitian. Fungsi paling utama dari proposal penelitian yang dianjurkan dosen adalah menjadi sarana memperoleh seluruh kebutuhan penelitian. Jadi, isi proposal tidak hanya menjelaskan seluruh kebutuhan penelitian, akan tetapi secara tidak langsung juga meminta bantuan dari pihak-pihak terkait untuk menyediakan kebutuhan penelitian tersebut. Biasanya, pihak yang menerima proposal akan memberi bantuan berbentuk dana, sehingga bisa dipakai dosen untuk memenuhi kebutuhan penelitian seperti yang tercantum di proposal. Jenis-jenis proposal peneliti. Yang pertama, proposal penelitian kuantitatif. Yang kedua, proposal penelitian pendidikan. Yang ketiga, proposal penelitian kualitatif. Yang keempat, proposal penelitian kesehatan. Yang kelima, proposal penelitian pengembangan. 1. Proposal penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah proposal penelitian berupa pemecahan masalah ilmiah yang sifatnya dapat dihitung. Membuat proposal ini cocok untuk penelitian kuantitatif, di mana data penelitian berbentuk angka bulat yang kemudian bisa dihitung baik dari jumlah, pengurangan, pembagian, nilai rata-rata. Penelitian memakai data kuantitatif.
Sudah tentu proposal yang disusun juga perlu memakai skema kuantitatif agar bisa disampaikan dengan tepat dan jelas, sehingga mudah dipahami. Proposal jenis ini dinilai yang paling mudah disusun. Meski begitu, bukan berarti penyusunnya bisa sembarangan. 2. Proposal penelitian pendidikan. Berikutnya adalah proposal penelitian pendidikan yang merupakan proposal untuk penelitian di bidang pendidikan. Proposal jenis ini ditunjukkan untuk penelitian di lingkungan pendidikan, baik sekolah maupun perguruan tinggi. Kegiatan pendidikan tentu tidak asing, dan banyak penelitian dilakukan untuk mengembangkan metode pembelajaran yang mumpuni, misalnya penelitian tentang metode pengajaran hybrid, untuk mengetahui efektivitasnya menunjang pembelajaran. 3. Proposal penelitian kualitatif. Proposal kualitatif yang merupakan kebalikan dari proposal kuantitatif yang dijelaskan sebelumnya. Proposal kualitatif adalah penelitian yang berfokus pada pemahaman humastik atau perilaku manusia yang bersifat dinamis dan kontekstual, sehingga data dalam penelitian tidak berbentuk angka sehingga tidak bisa dihitung. Biasanya, hasil penelitian maupun data yang digunakan merupakan penilaian personal dari subjek penelitian. Misalnya, tingkat kepuasan masyarakat, tingkat kelezatan makanan di sebuah restoran. 4. Proposal penelitian kesehatan. Berikut adalah proposal kesehatan. Adapun proposal penelitian kesehatan adalah proposal yang berisi kegiatan atau rencana kegiatan penelitian di bidang kesehatan, sehingga penelitian yang dijelaskan di dalamnya dilakukan di lingkungan kesehatan, seperti rumah sakit, klinik, maupun mengangkat topik berupa penyakit dan obat-obatan sejenis tertentu. 5. Proposal penelitian pengembangan. Terakhir adalah proposal pengembangan, yaitu proposal penelitian yang berisi pengembangan suatu ilmu pengetahuan. Sesuai dengan namanya, proposal ini untuk penelitian pengembangan, yaitu penelitian yang dilakukan dari penelitian sebelumnya dengan topik yang sama dengan harapan bisa dikembangkan. Misalnya, ingin mendapatkan hasil penelitian yang lebih baik, lebih solutif, lebih efisien, dan seterusnya. Susunan proposal penelitian. 1. Pendahuluan. 2. Latar belakang. 3. Rumusan masalah. 4. Tujuan penelitian. 5. Manfaat penelitian. 6. Tinjauan pustaka. 7. Landasan teori. 8. Metode penelitian. 9. Kerangka penelitian. 10. Penutup.